Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bahasa nonverbal. Kita mengenal ada bahasa verbal, bahasa yang diungkapkan berupa tuturan, dan ada bahasa nonverbal, ekspresi baik berupa simbol, berupa sinyal yang menggambarkan pikiran dan perasaan. Ekspresi itu tidak berupa tuturan verbal atau yang diucapkan, tapi biasanya menyertainya atau memang disampaikan secara mandiri. Anda bisa memperhatikan cara berbicara saya. Kadang-kadang ada gerakan tangan untuk membantu apa yang saya sampaikan. Ada strategi dalam melisankan dengan mempermainkan intonasi dan jeda. Ada ekspresi wajah yang digunakan oleh para penutur untuk memberikan penekanan-penekanan dan efek komunikasi tertentu. Itu adalah bahasa nonverbal. Di bahasa yang sama-sama mengungkapkan pikiran dan perasaan, tetapi tidak diungkapkan dengan tuturan. Ini ada penelitian menarik yang disampaikan oleh Albert Mehrabian. Dia menyatakan bahwa sebenarnya kemampuan dan potensi bahasa lisan itu hanya 7% mempengaruhi efektivitas komunikasi. Sisanya nonverbal. Ia mengatakan seperti ini, 38% itu dari nada suara. Dari nada suara. 38%. Bukan bahasa verbal. Verbal hanya 7%. 55%, lebih dari setengahnya, itu efek komunikasi, efektivitas komunikasi ditentukan oleh ekspresi. Saya ulangi. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh 7% tuturan verbal, 38% ditentukan oleh intonasi, 55% ditentukan oleh ekspresi, mimik, gestur, dan sebagainya. Bayangkan betapa dahsyatnya bahasa nonverbal untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Apa yang dinyatakan oleh Mehrabian itu dinyatakan juga dikutip dan banyak diikuti oleh beberapa ahli yang secara khusus memang spesifik banyak menulis tentang bahasa nonverbal seperti Goman dan Bowden. Bahasa nonverbal yang berupa ekspresi di luar tuturan verbal itu ada beberapa macam. Ada yang berupa aspek kinesik yang berupa gestur tubuh. Ada juga aspek proksemik. Proksemik itu adalah pengaturan jarak. Pengaruh jarak ternyata memiliki makna ekspresi, makna pesan yang dahsyat. Ada juga haptik, sentuhan tangan, nanti akan kita bahas. Kemudian okulesik, gerakan mata, itu juga punya makna. Kemudian olfaktik, pesan juga bisa disampaikan dengan berupa aroma-aroma, wewangian, bebauan, dan setiap bebauan itu menimbulkan efek. Pernah mencium bau kemenyan? Apa efeknya bagi Anda? Nanti kita bahas. Ada juga ekspresi yang berkaitan dengan vokalik. Vokalik, saya akan berbicara dengan teknik komunikasi yang berbeda. Saya akan bicara kepada Anda dengan teknik komunikasi yang berbeda. Saya akan bicara kepada Anda bagaimana teknik berbicara dengan penuturan yang berbeda. Saya akan berbicara kepada Anda. Strategi mengatur vokal juga itu efektif dan efisien untuk mempengaruhi kualitas pesan. Dan juga physical karakteristik yang berupa fisik. Kalau saya bicara dengan Anda dengan tambahan garis-garis di wajah, dengan janggot, dengan kumis, itu akan memberikan kesan berbeda. Juga berkaitan dengan chronemics. Chronemic itu strategi menyampaikan pesan dengan memperhatikan waktu, saat. Itu semua akan kita bahas satu persatu, tentu saja dalam video-video yang harus saya pecah jadi video-video yang lebih kecil. Tunggu saja pas kesempatannya, saya akan membahas secara spesifik tiap bagian-bagian itu berdasarkan hasil pengkajian terhadap literatur dan penelitian saya di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.